Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Indonesia. Saya dari kelompok 4 dan partner saya dalam kelompok ini yaitu Aulia Soleha. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah materi yang berjudul Ruang Lingkup Agama Islam dan Ekonomi. Baiklah, mari saya mulai penjelasan yang pertama, yaitu agama Islam dan ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu efek kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, secara sederhana dapat dibahas beberapa masalah pokok ekonomi, yakni seperti barang dan jasa yang diproduksi, sistem distribusi, dan masalah efisiensi. Dan yang kedua, perdagangan atau jual beli menurut ajaran Islam. Pengertian dan kedudukan jual beli. Dalam sejarah tercatat bahwa Nabi Muhammad SAW pada masa mudanya adalah seorang pedagang yang menjualkan barang-barang milik seseorang yang kaya, yaitu Khadijah. Keberhasilan dan kejujuran Nabi Muhammad dibuktikan dengan ketertarikan seorang pemilik modal hingga kemudian menjadi istri Nabi. Berdagang atau berniaga dalam Al-Quran sebagai suatu pekerjaan atau mata pencarian yang baik, seperti yang disebutkan dalam firman Allah yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya yaitu aturan Islam tentang jual beli. Berdagang dalam pandangan Islam merupakan bagian dari muamalah antar manusia yang dapat menjadi amal soleh bagi kedua pihak, baik pedagang maupun pembeli. Jika dilakukan dengan ikhlas karena Allah, dan apa yang dilakukannya bukan hal yang terlarang, untuk itu Islam mengajarkan agar pedagang itu diatur dalam administrasi dan pembukuan yang tertib. Allah berfirman, dan persaksikanlah jika kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Persaksian ini ditunjukkan untuk menghindari perselisihan dan memberi kejelasan tentang adanya peristiwa jual beli, sehingga ada bukti bahwa jual beli telah berlangsung. Dalam konteks jual beli sekarang ini, persaksian dan tulisan dilakukan dalam bentuk administrasi, seperti adanya faktur pembelian sebagai bukti bahwa barang telah diterima pembeli, dan kwitansi sebagai bukti bahwa uang telah diterima penjual. Kemudian yaitu prinsip dan konsep bank dalam Islam. Yang pertama, giro wadiyah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan prinsip al-wadiah yad domanah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau biliet giro. Prinsip dasar operasional Bank Islam. Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada paling tidak pelaksanaan dua ajaran Al-Quran, yaitu selanjutnya yaitu syirkah. Syirkah dalam bahasa Arab artinya percampuran atau interaksi. Bisa juga artinya membagikan sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang ada. Sementara dalam terminologi ilmu fikih, artinya syirkah yaitu persekutuan usaha untuk mengambil hak, mengisyaratkan apa yang disebut syirkatul amlak. Sementara aliansi dalam beroperasi mengisyaratkan syirkatul uqud atau syirkah transaksional. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.